Kalau ada yang bilang di Timur Tengah tidak ada tokoh yang luar biasa, nah Anda salah besar ya. Nah ini dia salah satunya, dia adalah Kores yang Agung. Nah pingin tahu seperti apa? Yuk ikuti bahasanya berikut ini. Raja Kores Agung yang lebih dikenal sebagai Cyrus lahir sekitar tahun 600 sebelum Masehi di Anshan, sebuah wilayah di Iran modern. Nah, dia berasal dari dinasti Achaemenid dan merupakan putra dari Raja Kambises I. Keluarganya memiliki kedudukan yang tinggi di kalangan bangsawan Persia. Nah, Cyrus ini tumbuh dalam lingkungan yang kaya akan nilai-nilai kehormatan, keadilan, dan kepemimpinan. Ayahnya, Raja Kambises I, ini memberikan pengaruh positif terhadap pembentukan karakternya. Dan setelah kematian ayahnya, Cyrus menjadi pewaris tahta Persia. Dan sebagai seorang pemimpin muda, Cyrus terlibat dalam berbagai pertempuran dan konflik di wilayah sekitar. Kecakapan militernya dan visinya yang luas membantu memperkuat posisinya sebagai seorang pemimpin yang dihormati di kalangan bangsawan Persia. Raja Kores Agung atau Cyrus ini dikenal karena serangkaian penaklukan yang mengukuhkan kekuasaannya sebagai pemimpin besar. Salah satu pencapaian yang paling terkenal adalah penaklukan Babilonia pada tahun 539 sebelum Masehi. Cyrus memimpin pasukannya dengan kecerdikan militer yang luar biasa dan meraih dukungan rakyat Babilonia. Dengan strategi yang bijaksana, dia berhasil melakukan kota tersebut tanpa banyak bertumpahan darah. Keberhasilan ini memungkinkannya untuk mendirikan kekaisaran Persia yang luas. Selain Babilonia, Cyrus juga mengamankan wilayah-wilayah lain di Asia Kecil dan Timur Tengah. Pendekatannya yang adil terhadap rakyat yang ditaklukkannya dan kebijaksanaannya dalam menjaga keragaman budaya membuatnya dihormati di seluruh kekaisarannya. Penaklukan ini bukan hanya menciptakan kekaisaran terbesar di dunia pada masanya, tapi juga membentuk fondasi bagi pemerintahan yang bijaksana dan toleran di bawah kepemimpinan Raja Kores Agung. Penaklukan Raja Kores ke Babilonia terjadi pada tahun 539 sebelum Masehi dan dianggap sebagai salah satu momen penting dalam sejarah Kekaisaran Persia. Dan beberapa poin utama tentang penaklukan tersebut yaitu Cyrus membangun aliansi dengan kelompok-kelompok di sekitar Babilonia yang memanfaatkan ketidakpuasan terhadap pemerintah Babilonia pada saat itu. Kemudian dengan pendekatan yang cerdas, Cyrus berhasil memasuki Babilonia tanpa pertumpahan darah yang signifikan. Penguasa Babilonia, Nabonidus, ini melarikan diri dan Babilonia dengan relatif mudah jatuh ke tangan Kekaisaran Persia. Nah, setelah penaklukan, Cyrus menunjukkan sikap toleransi terhadap berbagai kelompok etnis dan agama. Ini tercermin ya dalam kebijakan pemerintah yang menghormati kepercayaan setempat dan mengizinkan pengungsi termasuk orang-orang Yahudi untuk kembali ke tanah air mereka. Nah, Cyrus ini juga terkenal karena mengizinkan orang Yahudi yang diasingkan di Babilonia untuk kembali ke Yerusalem dan membangun kembali Bait Allah yang hancur. Tindakan ini memperoleh dukungan dan penghormatan dari banyak komunitas di seluruh kekaisarannya. Kemudian penaklukan dari Babilonia oleh Cyrus mengakhiri dinasti Neo-Babilonia dan memulai era baru di bawah kekuasaan Kekaisaran Persia. Raja Kores Agung dikenal karena kebijaksanaan luar biasa yang membentuk kepemimpinannya. Nah, ini beberapa aspek kebijaksanaan yang menjadi ciri khas dari Raja Kores. Yang pertama adalah
toleransi agama dan etnis. Dan salah satu kebijaksanaan utama Kores adalah toleransinya terhadap berbagai agama dan kelompok etnis di dalam kekaisarannya. Dia mengizinkan kebebasan beragama dan memperlakukan rakyatnya dengan adil tanpa memandang latar belakang agama atau suku. Yang kedua adalah keadilan sosialnya. Raja Kores dikenal sebagai penguasa yang adil. Kebiasaannya dalam pemberian hukum dan pemberlakuan terhadap rakyatnya menciptakan suasana keadilan sosial di kekaisarannya. Yang ketiga, restorasi budaya dan agama. Nah, selain menaklukkan dari Babilonia, Kores Agung ini memulihkan kuil-kuil yang dihancurkan dan mendukung pemulihan budaya setempat. Tindakan ini mencerminkan pedulinya dia terhadap identitas dan warisan budaya setiap daerah yang ditaklukkannya. Yang keempat, kebijaksanaan militer. Dalam bidang militer, Kores dikenal karena strategi dan taktiknya yang cerdas. Keberhasilannya dalam menaklukkan Babilonia dan mengelola wilayah kekaisarannya menunjukkan kebijaksanaan militer yang luar biasa. Yang kelima, hubungan luar negeri yang bijaksana. Kores menjalin hubungan diplomatik yang baik dengan bangsa-bangsa tetangga. Pendekatannya yang diplomatis membantu mengamankan kestabilan di wilayahnya dan mendorong kerjasama antar negara. Yang keenam, kebebasan berbicara. Raja Kores memberikan kebebasan berbicara kepada rakyatnya, mendorong pertukaran ide dan pandangan. Hal ini menciptakan lingkungan di mana masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara. Kehidupan Raja Kores Agung berakhir pada tahun 1530 sebelum Masehi. Meskipun sejarah tidak memberikan informasi yang sangat rinci mengenai akhir hidupnya, beberapa sumber menyebutkan bahwa Kores meninggal karena pertempuran melawan suku-suku di wilayah timur Kekaisaran Persia. Kematiannya membuka jalan bagi putranya Kambisus kedua untuk mengambil alih tahta sebagai penguasa berikutnya. Meskipun Raja Kores yang agung telah membentuk fondasi kebijaksanaan dan toleransi dalam pemerintahan Persia, masa pemerintahan putranya tidak selalu mencerminkan nilai-nilai yang sama. Namun warisan Raja Kores Agung tetap hidup melalui kekaisaran yang dibangunnya dan prinsip-prinsip pemerintahan yang diterapkannya. Kebijaksanaan dan toleransinya tetap dihormati bahkan setelah kematiannya, dan Kekaisaran Persia terus berkembang di bawah penguasa-penguasa berikutnya. Nah, ketika Raja Kores Agung atau Cyrus ini memerintah sebagai penguasa Persia, wilayah kekuasaannya itu meluas secara signifikan. Pada puncak kejayaannya, Kekaisaran Persia di bawah pemerintahan Cyrus ini mencakup wilayah yang mencakup sebagian besar Asia Barat Daya. Beberapa wilayah yang masuk ke dalam kekuasaan Cyrus ini antara lain adalah Persia. Nah, ini merupakan tanah air Raja Kores ya. Kemudian ada Media. Yang ketiga Lydia, yang merupakan wilayah dari Anatolia yang sekarang merupakan bagian dari Turki. Yang keempat adalah Babilonia. Yang kelima ini merupakan wilayah Asyur. Yang keenam Mesir. Yang ketujuh adalah Asia Kecil atau Anatolia dan Yunani. Pertanyaan yang terakhir adalah mengapa Kores ini disebut-sebut sebagai agung ya, atau gelarnya itu agung yang melekat pada Raja Kores. Nah, sebagian besar ini berasal dari pencapaian dan kepemimpinannya yang luar biasa selama masa pemerintahannya. Nah, beberapa alasan yang lainnya yaitu yang pertama penaklukan yang luas yang tentu saja ini bisa dikatakan sebagai wilayah kekaisaran terbesar di dunia kuno di masanya. Yang kedua adalah kebijaksanaan pemerintahan, di mana kebijaksanaan Kores dalam pemerintahan dan kebijaksanaan diplomatiknya menciptakan suatu periode kemakmuran dan stabilitas di bawah kekuasaannya yang membuatnya dihormati oleh banyak orang. Yang ketiga
adalah pemulihan budaya dan agama. Nah, setelah menaklukkan Babilonia, Kores ini mendukung pemulihan kuil-kuil dan budaya setempat, termasuk mendukung orang Yahudi dalam membangun kembali Bait Allah. Nah, tindakan ini menciptakan penghargaan dan penghormatan lebih lanjut terhadapnya. Yang keempat, ini karena kecerdasan dalam memimpin militernya ya. Dan ini yang mengakibatkan wilayah taklukannya itu cukup luas dan secara militer dia itu cukup cerdas dan strategis. Kemudian yang berikutnya lagi adalah toleransi dalam agama. Sikap toleransinya ini terhadap berbagai keyakinan agama seperti yang terlihat dalam izinnya kepada orang Yahudi untuk kembali membangun Bait Allah. Nah, ini menciptakan reputasinya sebagai penguasa yang menghargai kebebasan beragama. Oke guys, jadi itu bahasan kita kali ini tentang Raja Kores yang Agung atau Kores Cyrus ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat menambah pengetahuan kita semuanya ya. Dan akhirnya saya pamit undur dulu, dan jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Bye.